Selamat siang, kita lanjutkan materinya. Setelah siklus akuntansi jurnal umum, kita melanjutkan ke pembuatan worksheet atau dikenal sebagai kertas kerja. Jadi, kertas kerja atau worksheet ini berfungsi untuk apa? Nanti berfungsi untuk membantu pada saat pembuatan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, maupun di neraca nanti. Yang pertama, dalam worksheet atau neraca lajur ini nanti pada umumnya dipakai 10 lajur. Yang pertama, neraca saldo. Neraca saldo di sini berasal dari saldo dari akun-akun buku besar yang belum disesuaikan. Yang kedua, berisi kolom untuk ayat jurnal penyesuaian. Di kolom ayat jurnal penyesuaian maupun di kolom neraca saldo terdiri dari sisi debit di sebelah kiri dan sisi kredit di sebelah kanan. Setelah ada ayat jurnal penyesuaian, ada kolom NSSD, ini berisi neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan ini berasal dari selisih antara saldo yang ada di neraca saldo dengan yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Jika di neraca saldo di sisi debit dan di ayat jurnal penyesuaian di sisi debit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan maka saldonya ditambah di sisi debit. Kalau di neraca saldo di sisi kredit, sedangkan di ayat jurnal penyesuaian di sisi kredit sama ditambah, saldo di NSSD letaknya di kredit. Kemudian jika di neraca saldo debit dan di ayat jurnal penyesuaian kredit, atau sebaliknya di neraca saldo kredit sedangkan di ayat jurnal penyesuaian debit, maka kita harus cari selisihnya. Selisihnya bisa terletak di kolom debit atau kolom kredit. Kolom selanjutnya masih tersisa 4 kolom lagi untuk kolom laba rugi di sisi debit dan kredit, dan kolom neraca ada di sisi debit dan kredit. Kolom laba rugi ini akan diisi oleh akun-akun 4, akun pada kelompok akun 4 dan seterusnya, sedangkan kolom neraca akan diisi oleh kelompok akun 1, kelompok akun 2, dan kelompok akun 3. Kemudian kita mulai pembuatan worksheet. Contoh, untuk neraca saldo berasal dari saldo dari buku besar yang belum disesuaikan. Saldo debit di buku besar akan dipindahkan di saldo debit di neraca saldo. Saldo kredit di buku besar akan dipindahkan di saldo kredit di neraca saldo, begitupun seterusnya, sehingga neraca saldo ini harus balance sehingga jumlah akhirnya menjadi sama antara debit dan kredit. Contoh, pada laporan worksheet kali ini neraca saldonya berjumlah 4.523.650.000 sama dengan yang di sisi kredit. Kemudian ayat jurnal penyesuaian atau AJP berasal dari mana? Berasal dari ayat-ayat jurnal yang kita sesuaikan di akhir periode, atau kita mengambilnya dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian PT Cemerlang, Adjustment Journal Desember 2011. Contoh, Adjustment Journal untuk tanggal 31 Desember 2011 misalnya. Yang di nomor 2 misalnya untuk penyesuaian store supplies, untuk penyesuaian store supplies expense dan store supplies. Store supplies expense itu akan mengurangi store supplies, maka kita masukkan saldo debit store supplies expense di neraca lajur misalnya store supplies expense sebesar 6.650.000.
store supplies expense di ayat jurnal penyesuaian debit dan dikredit di store supplies sejumlah yang sama. Contoh yang kedua lagi, jika ada penyesuaian dari misalnya ada rent expense atau beban sewa, kemudian ada prepaid rent, sewa dibayar di muka, maka dicatat di mana? Di rent expense di neraca lajur, rent expense di debit, yang dikredit adalah prepaid rent di kelompok akun 1. Contoh yang ketiga lagi, misalnya ada penyesuaian dari insurance expense pada prepaid insurance expense di neraca lajur sebelum pajak, dicatat sebagai ini: insurance expense di debit, kemudian prepaid insurance di kredit. Contoh selanjutnya lagi, misalnya ada wage and salaries, telepon electricity expense, wage and salaries 3.500.000, beban gaji dan upah, wage and salaries di kelompok akun 6. Di debit, ayat jurnal penyesuaian di debit, kemudian 2.500.000 telepon and electricity expense di debit lagi, 2.500.000 telepon and electricity expense. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit expense payable, berarti di kelompok akun 2. Contohnya lagi, jurnal penyesuaian kita akan memindahkan bad debt expense, dan allowance for bad debt expense yang di debit sebesar 50 juta sekian. Bad debt expense di debit, yang dikredit adalah allowance for bad debt expense. Allowance for bad debt expense. Kemudian ayat jurnal penyesuaian ini kalau sudah selesai, maka di sini juga harus dijumlahkan. Total debit harus sama dengan total kredit. Saya ambil contoh di sheet berikutnya. Nah, ayat jurnal penyesuaian yang sudah saya jumlahkan di sheet berikutnya. Jumlah debit Rp220.122.500. Jumlah yang dikredit Rp220.122.500. Jumlahnya harus sama. Ini adalah contoh ayat jurnal penyesuaian yang sudah diisi seluruhnya. Kemudian jika sudah diisi seluruhnya seperti ini, maka giliran kita memasukkan neraca saldo setelah disesuaikan. Berasal dari mana? Neraca saldo setelah disesuaikan berasal dari selisih antara saldo di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Misalnya 1, di cash in banks. Di neraca saldo ada di sisi debit, di ayat jurnal penyesuaian ada di sisi debit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya harus ditambah.
yaitu C2 438.570.000 ditambah dengan E2 6.270.000, hasilnya 444.840.000. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, petty cash. Saldo di neraca saldo di debit, sedangkan di ayat jurnal penyesuaian tidak ada. Maka neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya sama dengan saldo debit. Contoh yang ketiga, account receivable di neraca saldo 1.450.000. Di ayat jurnal penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya sama, yaitu di sisi debit. Contoh selanjutnya, allowance for doubtful di neraca saldo di sisi kredit, sedangkan di ayat jurnal penyesuaian di sisi kredit. Maka di neraca saldo setelah disesuaikan harus dijumlahkan di sisi kredit, yaitu D5 20.800 ditambah F5 yaitu 50.022.500 rupiah. Hasilnya di sisi kredit 70.822.500 rupiah. Contoh selanjutnya ada merchandise inventory. Di neraca saldo di sisi debit 865.200.000. Ayat jurnal penyesuaian tidak ada, maka neraca saldo setelah disesuaikan sama jumlahnya di sisi debit. Kemudian ada store supplies, yang ini agak berbeda. Neraca saldonya di sisi debit 10.400.000. Di ayat jurnal penyesuaian di sisi kredit 6.650.000. Maka di neraca saldo setelah disesuaikan bagaimana? Selisihnya terletak pada jumlah yang lebih besar, yaitu jika debit lebih besar dari kredit, maka selisihnya pasti di debit. Cara mencarinya adalah C7 yaitu 10.400.000 dikurangi dengan F7. C7 10.400.000 dikurangi dengan F7 yaitu 6.650.000, hasilnya di debit 3.750.000. Kemudian ada lagi misalnya prepaid insurance di debit 15.300.000 di neraca saldo, di ayat jurnal penyesuaian di kredit 1.250.000, maka di neraca saldo setelah disesuaikan adalah selisihnya yaitu 15.300.000 dikurangi 1.250.000 di sisi debit. Begitu seterusnya, sehingga neraca saldo setelah disesuaikan ini, kalau sudah diketahui semua selisihnya, jumlah di bawahnya debit dan kredit harus sama, harus seimbang. Jumlah NSSD di sisi debit 4.455.522.500 rupiah sama dengan yang ada di sisi kredit. Dari neraca saldo setelah disesuaikan, ini akan berguna untuk memasukkan akun-akun yang berada di klasifikasi untuk kolom laba dan rugi atau kolom neraca. Untuk mengetahuinya, saya ringkas dulu. Untuk mengetahuinya, klasifikasi akun yang berada di laba rugi adalah kelompok akun 4 dan seterusnya. Sedangkan klasifikasi akun yang berada di kelompok kolom neraca adalah kelompok akun 1, 2, dan 3, yaitu kelompok akun harta, utang, dan modal. Di laba rugi kita menempatkan kelompok akun 4, 5, dan seterusnya karena berfungsi untuk mencari laba dan rugi. Contohnya, di kelompok akun neraca kita memasukkan 1 cash in bank, kelompok akun 1, 2, sampai 3
sesuai dengan saldo yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Di kolom neraca kita memasukkan kelompok akun 1, kelompok akun 2, dan kelompok akun 3 sesuai dengan saldo yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Terdiri dari apa saja kelompok akun neraca? 1. Cash in bank di debit, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt di kredit, kemudian merchandise inventory, kemudian store supplies, prepaid insurance, prepaid rent, prepaid tax, PPN income. PPN income-nya 0 saldonya, kemudian prepaid PPN, kemudian equipment at cost, kemudian ada equipment accumulation depreciation di kredit, account payable di kredit, expense payable di kredit. Terdiri dari apa lagi? Ada beberapa akun yang kosong, yaitu akun income tax payable, PPN payable, PPN outcome, dividend payable, Bank Megaloan di kredit 480 juta, capital stock atau modal 420 juta sekian, dan dividennya 25.400.000. Income summary-nya 0, sehingga saldo jumlah akun di neraca ini. Jumlah akun di neraca adalah ini. Kemudian yang kedua, setelah kita memasukkan kelompok akun yang ada di neraca, kelompok akun 4 dan seterusnya harus dimasukkan ke kolom laba rugi, yaitu ini. Di antaranya kelompok akun apa saja yang ada di kelompok akun kolom di laba rugi? Yang pertama, sales atau pendapatan dari penjualan di kredit, kemudian sales return, cost of goods sold, freight paid, ini bagian dari harga pokok penjualan. Kemudian kelompok-kelompok akun beban, kita tahu bahwa penjualan dikurangi harga pokok penjualan merupakan laba kotor. Setelah dikurangi beban-beban nanti akan menjadi laba operasional atau laba bersih sebelum pajak. Akun-akun beban diantaranya akun advertising expense, telephone and electricity expense, store supplies expense, bad debt expense, depreciation expense, insurance expense, rents expense, wage and salaries, other operating expense. Kemudian ada pendapatan lain-lain diantaranya interest revenue di sisi kredit, pendapatan di sisi kredit, kemudian di sisi debit lagi adalah interest expense atau beban bunga, ada bank service charge di debit. Jumlah total debit dan kredit di laba rugi adalah ini. Tidak sama dengan jumlah total yang ada di kredit. Kita fokus dulu ke jumlah saldo debit dan kredit di kolom laba rugi dan kolom neraca. Jumlah total saldo di kolom debit laba rugi berbeda dengan kolom kredit di laba rugi. Begitu juga di neraca. Jumlah total saldo di kolom debit neraca berbeda dengan jumlah total di kolom kredit neraca. Kenapa selisihnya ini bisa menjadi laba atau menjadi rugi perusahaan? Syaratnya apa? Laba jika akan mendapat laba jika selisih di kolom laba atau rugi di sisi debit.
Di kolom neraca, selisih di kolom neraca di sisi kredit. Jadi akan menghasilkan laba jika selisih dari jumlah saldo debit dan kredit di kolom laba rugi dan neraca itu jika selisih di kolom laba atau rugi di sisi debit maka laba. Artinya pendapatan lebih besar daripada penjualan. Kemudian yang kedua, jika selisih di kolom neraca di sisi kredit maka artinya laba. Rugi jika sebaliknya, jika selisih di kolom laba atau rugi di sisi kredit, sedangkan selisih di kolom neraca di sisi debit. Dengan dua kriteria ini maka bisa kita lihat. 1. Kolom laba rugi. Di kolom laba rugi jumlah debitnya 1.985.372.500 rupiah. Jumlah di kolom kredit 2.252.285.000. Artinya lebih besar kredit atau lebih besar pendapatan, baik pendapatan dari penjualan maupun interest revenue, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain. Maka selisihnya harus diletakkan di sisi debit, yaitu sebesar 266.912.500 rupiah, sehingga saldo debit dan kredit di akhir nanti akan sama. Saldo debit dan kredit di akhir akan sama. Selisihnya di kolom laba rugi di sisi debit, artinya laba. Kita lihat di kolom neraca. Saldo total saldo debit dan total saldo kredit. Total saldo debitnya 2.460.150.000. Sedangkan total dari saldo kredit adalah 2.193.237.500. Selisihnya berarti diletakkan di sisi kredit, sehingga saldo debit dan kredit totalnya harus sama, yaitu sebesar 2.460.150.000. Di kredit juga sebesar 2.460.150.000. Selisih total debit dan total kredit di neraca adalah 266.912.500 di sisi kredit. Artinya perusahaan mendapat laba. Selisih yang ada di laba rugi dan yang ada di kolom neraca harus sama. Selisih yang ada di kolom laba rugi dan yang ada di kolom neraca harus sama, yaitu sebesar 266.912.500 rupiah. Sehingga dapat diketahui laba operasional sebelum pajak dari perusahaan ini adalah 266.912.500 rupiah. Nah, ini untuk pembuatan worksheet, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.